Sejarah Webster's Dictionary, kamus bahasa Inggris Amerika yang pertama. Mendengar kata kamus, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan? Yap, itu adalah buku yang membuat kalian bisa tahu dan belajar tata bahasa atau terjemahan dari bahasa negara lain dengan sangat mudah. Namun, di balik itu semua, ternyata ada sebuah buku kamus yang pertama kali dibuat dan beredar di khalayak umum pada masa itu. Dan kita akan membahas tentang kamus Webster's. Awal mulanya Merriam-Webster's dari Springfield, Massachusetts adalah sebuah perusahaan buku Amerika Serikat yang menerbitkan buku khususnya kamus. Pada tahun 1831, George Merriam dan Charles Merriam mendirikan perusahaan percetakan dengan nama G&C Merriam Co. di Springfield, Massachusetts. Pada tahun 1843, setelah meninggalnya Noah Webster, perusahaan itu membeli hak untuk mencetak kamus buatan Webster. Semua kamus milik Merriam-Webster pun bersumber dari kamus ini. Pada tahun 1964, Encyclopedia Britannica Incorporation mengakuisisi Merriam-Webster Incorporation dan menjadikannya anak usaha. Pada tahun 1806, Webster menerbitkan kamus pertamanya yang berjudul A Compendious Dictionary of the English Language. Pada tahun 1807, Webster memulai pengerjaan kamus yang sangat komprehensif, yang akhirnya diterbitkan dengan judul An American Dictionary of the English Language. Untuk membantunya dalam mencetak etimologi dari tiap kata, Webster mempelajari 26 bahasa. Webster berkeinginan untuk menstandarisasi bahasa Inggris Amerika karena masyarakat Amerika Serikat memakai ejaan dan pengucapan yang berbeda-beda untuk kata-kata yang sama. Webster menyelesaikan kamusnya saat sedang berada di Paris pada tahun 1825. Dan saat belajar di University of Cambridge. Kamusnya yang diterbitkan pada dekade 1820-an mencantumkan 70.000 kata, di mana 12.000 kata diantaranya belum pernah muncul di kamus manapun. Webster percaya bahwa bahasa Inggris yang asli sangatlah kompleks. Jadi, ia memperkenalkan ejaan bahasa Inggris Amerika yang mengganti kata color menjadi color, wagon dengan wagon, dan center dengan center. Ia juga menambahkan beberapa kata khas Amerika, seperti skunk dan squash yang tidak ada di kamus Inggris manapun. Pada umur 70, pada tahun 1828, Webster menerbitkan kamusnya. Kamus tersebut cukup laris, dengan terjual 2.500 kopi. Pada tahun 1840, ia menerbitkan edisi kedua kamusnya dengan 2 volume. Penulis dan pujangga Nathan W. Austin mengeksplorasi persimpangan leksikografi dan praktis puitis dalam sastra Amerika, dan berupaya untuk memetakan puisi leksikal menggunakan kamus Webster sebagai dasarnya. Austin menjelaskan definisi kunci dari kedua kamus karya Webster. Ia menunjukkan cara-cara puisi Amerika mewarisi ide Webster dan menulisnya pada leksikografi untuk mengembangkan bahasa dan mengekspresikan berbagai persoalan seperti politik dari bahasa Inggris Amerika, pertanyaan seputar jati diri, dan budaya dari Amerika yang waktu itu baru saja merdeka, dan cara pengutipan dan definisi yang puitis. Pada tahun 1843, setelah meninggalnya Webster, George Merriam dan Charles Merriam membeli hak pencetakan dan perbaikan terhadap kamus-kamus karya Webster. Mereka menerbitkan revisi pertama pada tahun 1847. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan dalam revisi ini. Revisi kedua diterbitkan pada tahun 1859 dengan penambahan ilustrasi. Pada tahun 1864, Merriam menerbitkan revisi yang cukup besar dengan judul An American Dictionary, memulai serangkaian revisi yang akan mendeskripsikan kontennya sebagai lengkap. Pada tahun 1884, kamus ini telah mencantumkan 118.000 kata, 3.000 kata lebih banyak dari kamus Inggris manapun. Pada edisi tahun 1890, kamus terbitannya dinamai Webster's International. Pada edisi tahun 1909, kamus tersebut dikembangkan besar-besaran dan diberi nama Webster's New International. Pada edisi ini, telah tercantum lebih dari 500.000 kata. Pada edisi tahun 1934, kamus tersebut diberi nama Webster's Second International. Collegiate Dictionary diperkenalkan pada tahun 1898 dan sekarang telah memasuki edisi ke-11. Edisi ini diterbitkan sebagai pemendek dari setiap edisi lengkapnya. Tetapi, mulai edisi ke-9, Collegiate mengalami beberapa perubahan dan tidak lagi menjadi pemendek, tetapi berdiri sendiri menjadi entitas kamus yang berbeda. Perubahan yang paling tampak adalah pencantuman dari tanggal dari kemunculan pertama dari tiap kata. Edisi ke-11 diterbitkan pada tahun 2003, mencantumkan lebih dari 225.000 definisi dan lebih dari 165.000 entry. Sebuah CD-ROM biasanya juga disertakan dalam kamus tersebut. Pada tahun 1961, Merriam merombak lagi kamus tersebut
dengan terbitnya Webster's Third New International atas arahan Philip Babcock Goff. Kamus ini membuat beberapa perubahan yang memicu kontroversi publik. Perubahan ini ada pada sisi format kamus, penghilangan tanda baca, dan penghilangan kalimat lengkap ketika frase sudah cukup jelas. Sejak dekade 1940-an, Merriam juga telah menerbitkan beberapa kamus khusus, panduan kebahasaan, dan sejenisnya. GNC Merriam Company kehilangan hak eksklusifnya untuk memakai nama Webster setelah serangkaian putusan yang menempatkan nama itu untuk dipakai semua orang. Karena itu, nama perusahaannya diganti menjadi Merriam-Webster Incorporated, mulai menerbitkan dari kamus Webster's Needs New Collegiate Dictionary pada tahun 1983. Terbitan sebelumnya juga telah menggunakan A Merriam-Webster's Dictionary sebagai subjudul selama beberapa tahun sebelumnya. Ya, itu dia informasi mengenai kamus Webster's atau biasa disebut Webster's Dictionary. Bagaimana pendapat kalian tentang buku kamus ini? Oh iya, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. And see you next time.